Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Majdi Nasrullah, NIM 199110601033 dari Prodi Teknik Lingkungan angkatan 2019. Jadi di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara kita menggunakan GIS atau yang biasa kita sebut dengan Geographic Information System. Nah, bagaimana caranya? Saya sebelum itu bakalan menjelaskan apa itu pengertian sedikit tentang GIS. Oke, jadi saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu apa sih GIS itu. Nah, GIS itu adalah singkatan dari bahasa Inggris yang bernama Geographic Information System. Nah, GIS itu adalah sebuah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial, yang berarti itu adalah bereferensi ke ruangan. Dalam arti yang lebih sempit, yaitu sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. Nah, JIS sendiri dapat diakses, ditransformasikan, diproses, hingga ditampilkan dengan menggunakan berbagai macam program, aplikasi perangkat lunak, software. Nah, JIS sendiri di teknik lingkungan dapat digunakan sebagai pelihatan peta dan kita bisa melihat tentang di mana lokasi-lokasi yang ada ketika proyek-proyek itu berada. Misalkan pengelola B3, pengelola limbah B3 maksud saya, TPA umum maupun IPAL, IPAM dan sebagainya, seperti itu. Makanya di sini saya akan mengajarkan kepada teman-teman semuanya bagaimana cara menggunakan GIS secara sederhana. Ingat, ini hanya secara sederhana saja, dan bila teman-teman masih belum mengerti bagaimana caranya, bisa langsung komen di bawah aja. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Oke, kembali dengan saya di sini. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menggunakan ArcMap, software ArcMap. Seperti yang sudah saya jelaskan di bagian tadi, yang pertama, di sini banyak banget tools-tools yang perlu kita ketahui apa gunanya. Yang pertama ada file. Nah, ketika kita mencet tombol file, di sini ada new, ada open, ada save, save as, save a copy, share as, add data, sign in, artist online, pack and print setup, print preview, print, export map, and swipe map ke dokumen properties, and exit. Nah, gunanya, fungsi-fungsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada new. New ini difungsikan sebagai ketika kita ingin membuat sebuah new dokumen, new map. Lalu ada open. Open ini fungsinya untuk kita membuka sebuah map yang telah kita buka atau membuka yang seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, pekerjaan kita sebelumnya. Lalu ada save untuk menge-save pekerjaan kita. Lalu ada save as untuk ketika kita ingin menge-save tapi kita ingin pindah lokasi. Jadi kita tidak usah cut ataupun copy and paste. Lalu ada save a copy, ada share as juga. Lalu ada add data. Nah, di add data ini kita bisa menambahkan data yang kita inginkan, seperti yang akan saya lakukan setelah ini, yaitu ketika kita memencet add data seperti ini, lalu akan muncul tabel seperti ini. Kita tunggu sebentar kawan-kawan. Nah, di sini ada banyak banget seperti batas administrasi kabupaten.shp dan sebagainya. Akan saya pencet salah satunya, lalu kita klik add. Kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Nih, ini adalah peta persebaran wilayah Indonesia tercinta. Seperti itu. Lalu ada edit. Edit ini gunanya ada undo add layers. Ketika kita mencet ini, kita langsung akan menjadi hilang semuanya. Contohnya dengan Ctrl Z. Nah, hilang semuanya. Lalu ada paste spesial, copy map dan sebagainya. Di sini ada delete, ada cut, copy dan sebagainya. Lalu juga ada view di sini. Ada data view, layout view, graph, dan di graph ada seperti ini. Banyak banget fungsi-fungsinya, maupun refresh ketika mungkin laptop Anda atau komputer Anda sedikit ada ngadat ataupun error, kita bisa pencet F5 ataupun klik refresh di bagian view. Lalu ada bookmark dan ada insert, seperti insert data frame, teks. Kita bila ingin menambahkan kata-kata ataupun kalimat di peta kita ataupun di pekerjaan kita juga bisa. Lalu ada dynamic text untuk membuat kata-kata teksnya tadi bisa lebih bagus juga.
Lalu ada legend, kita bisa menambahkan legend sesuka kita, misalkan ada gereja, ada masjid, ada SPBU dan sebagainya. Lalu kita juga bisa menambahkan insert north arrow. Insert north arrow ini adalah seperti arah panah. Ada arah panah ke utara, ke timur, barat maupun selatan. Lalu juga ada scale bar dan ada scale text untuk memberi ukuran pada teks kita. Kita juga insert picture juga bisa memberi tampilan picture ataupun gambar dalam bahasa Indonesianya maupun objek. Seperti itu kawan-kawan. Lalu juga ada select by attribute by location graphic. Atau zoom kepada yang udah di select features, misalkan ada feature di sini, lalu di sini ada feature, lalu kita bisa ngezoom juga. Ada pen itu adalah menggeser seperti ini. Tapi ini berhubung tadi belum saya tambahkan, akan saya tambahkan terlebih dahulu. Kita klik data, lalu kita pencet yang ini yang sudah tadi saya lakukan. Nah, inilah pen, kita bisa menggeser maupun kita zoom, tinggal ditambahkan seperti ini, 1:5 juta maupun 1:10 juta, seperti itu kawan-kawan. Ada geoprocessing juga, sebentar karena laptop saya juga agak ngadat teman-teman semuanya. Ada buffer, clip dan sebagainya. Juga ada art tools. Art tools box ini gunanya untuk seperti tool-tool yang ada di art sendiri. Dan juga ada customize. Nah, di customize ini sendiri ada toolbarsnya. Nah, untuk membuka toolbars tidak harus kita memencet tool customize lalu memencet ini. Kita juga bisa melakukan seperti ini, ya. Lalu juga ada extension, ada add-in manager dan lain-lainnya di sini. Lalu juga ada overview di bagian Windows, Magnify table of content seperti yang ada di sini. Ketika kita klik ini, dia hilang. Lalu kita pin, dia ada di sini. Kalau kita X, bagaimana cara mengatasinya? Adalah dengan klik ini saja, dia langsung ada. Seperti itu kawan-kawan, cukup mudah. Maupun ada katalog. Nah, di sini di katalog di bagian kanan, kita tinggal pencet saja. Kalau kita mau dipin, tinggal pin saja. Kalau misalkan salah ini mengganggu, ya tinggal pencet saja. Atau mungkin Anda tidak salah untuk memencet ini, kalian bisa mencarinya di bagian Windows, lalu pencet saja katalognya. Sudah muncul semuanya. Baik, seperti itu. Lalu ada help. Nah, ini adalah mungkin ketika kalian masih kurang bingung. Oke. Jadi saya akan melanjutkan yang tadi tentang kita menggunakan ini. Di sini ada banyak sekali ya kegunaan ataupun kalian bisa menghentikan layarnya juga bisa di sini dengan klik ini juga. Nah, seperti ini kawan-kawan semuanya. Ataupun kita juga bisa menggunakan hal-hal yang lain seperti ini, layout view. Seperti ini. Agar ketika ini menjadikan hasil pekerjaan kalian semuanya baik, ataupun data view juga bisa seperti yang tadi. Seperti itu kawan-kawan semuanya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan tentang penggunaan cara GIS seperti itu. Karena ya saya tidak terlalu paham betul, maksudnya dalam artian saya bukan seorang profesional dalam penggunaan ArcMap, tapi sebisanya saya menjelaskan apa sih kegunaan dari ArcMap ini sendiri. Baik, sekian dari video saya. Sampai jumpa.